1000 tahun damai sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Nah, ini jaga hidup kita, jaga nikah kita sampai kesempurnaan. Lewat apa menjaganya? Lewat kabar baik, firman penginjilan yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kita semua harus menerima penginjilan, harus percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, selamat, tidak dihukum selamat. Tetapi setelah selamat mau kemana? Harus menerima double kabar mempelai, firman pengajaran, kabar mempelai, firman pengajaran yang menyucikan, mengubahkan hidup kita, nikah buah nikah kita sampai sempurna sama mulia seperti Yesus, untuk bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Ini pintu ke Firdaus, pintu ke surga, perjamuan kawin anak domba di awan yang permai. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Wahyu 22 ayat 21. Bagaimana persiapan gereja Tuhan? Yesus siap menyediakan tempat. Dia mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat. Sudah siap, dia akan turun, akan datang kembali kedua kali. Bagaimana persiapan gereja Tuhan? Wahyu 22:21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Persiapan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai adalah harus menerima kasih karunia Tuhan, harus menerima kasih karunia Tuhan, dan harus hidup dalam kasih karunia Tuhan, harus menerima kasih karunia Tuhan dan harus hidup dalam kasih karunia Tuhan sepanjang umur hidupnya, sepanjang umur hidupnya, sepanjang umur hidupnya, ya. Nah itu setiap langkah hidupnya kasih karunia, kemurahan. Setiap detak jantungnya itu hanya kasih karunia, kemurahan. Harus hidup dalam kasih karunia sepanjang umur hidupnya, sepanjang langkah hidupnya, sepanjang detak jantungnya. Puji Tuhan, harus hidup dalam kasih karunia. Apa praktek hidup dalam kasih karunia? 1 Petrus 2:19. Salah satu praktek. Banyak praktek hidup dalam kasih karunia, tapi malam ini akan diterangkan salah satu praktek. 1 Petrus 2:19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini saja Tuhan tolong kita semua. Jadi praktek hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus rela menderita, harus rela menderita atau sengsara daging karena kehendak Tuhan, karena Yesus, karena kehendak Tuhan atau karena Yesus. Rela menderita, rela sengsara daging karena kehendak Tuhan, bukan karena dosa, karena kehendak Tuhan, karena Yesus, karena Yesus. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semacam ini mungkin ada yang pulang dari kantor mestinya istirahat tapi ada di tempat ini. Itu salah satu bentuk hidup dalam kasih karunia. Rela sengsara daging karena Yesus, bukan karena berbuat dosa, bukan pulang kantor ada di tempat mabuk, tempat ini bukan, tapi ada di dalam ibadah. Nah itu karena kehendak Tuhan, karena Yesus. Nah ini hidup dalam kasih karunia. Harus rela menderita daging, ya, sengsara daging karena kehendak Tuhan, karena Yesus. 2 Korintus 4:16-18. Mengapa harus begitu? Mengapa kita harus hidup dalam kasih karunia? Harus rela menderita bersama Yesus, rela menderita sengsara daging karena Yesus, karena kehendak Tuhan. Mengapa demikian? 2 Korintus 4:16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kita menderita bersama Tuhan secara daging, secara lahiriah. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala, jauh lebih besar dari penderitaan. Seperti Yesus mati disalib 3 hari, kemudian bangkit dipermuliakan selama-lamanya. Penderitaan yang kita alami di dunia ringan dan juga sedikit waktu, ya, ringan, penderitaan yang ringan dan sedikit waktu, itu saja, penderitaan yang ringan dan singkat waktu. Tapi nanti pembaharuan kemuliaan yang kita alami kekal selamanya. Jadi jangan ragu, menderita karena Yesus jangan ragu, hanya sebentar saja dan ringan dibanding kemuliaan kekal yang akan kita terima selamanya. Puji Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang jasmani, melainkan yang tak kelihatan, yang rohani. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kita. Jadi ini, jika gereja Tuhan hidup dalam kasih karunia, rela sengsara daging karena kehendak Tuhan, karena Yesus, maka gereja Tuhan akan mengalami pembaharuan hidup, keubahan hidup. Itu kemuliaan. Kemuliaan sesungguhnya bukan kaya, miskin, bukan itu. Kemuliaan sesungguhnya berubah. Ikut Tuhan itu beribadah itu berubah, mengalami pembaruan hidup, keubahan hidup dari manusia daging merosot, manusia lari yang merosot, tapi manusia batinnya semakin dibangun. Mengalami pembaruan keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, seperti Yesus, sedikit demi sedikit sampai satu waktu kalau Yesus datang kedua kali, kita sempurna sama mulia dengan Yesus mempelai pria surga, sama dengan kita menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai sampai masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi pembaharuan keubahan hidup, pembaharuan keubahan hidup dimulai dari pembaharuan hati, termasuk pikiran. Pembaharuan atau keubahan hidup mulai dari pembaharuan hati. Ini sentral hidup, hati. Ya, hidup manusia bukan ditentukan otak, tapi ditentukan hati. Amin. Hati ini tempatnya Tuhan atau tempatnya setan? Kalau tempatnya setan mungkin secara daging merasa seperti hancur gitu. Nikahnya hancur. Sentral kehidupan manusia. Ini yang harus dilakukan. Pembaharuan keubahan hidup mulai dari pembaharuan hati nurani, hati termasuk itu. Pertanyaan lagi, mengapa harus rela sengsara daging hidup dalam kasih mengalami pembaharuan hati? Mengapa harus mengalami pembaharuan hati dulu? Mengapa kita harus mengalami pembaharuan hati nurani lebih dahulu? Jawabannya di Amsal 4:23. Amsal 4 ayat Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-23 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya lebih senang terjemahan Nabi. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Nah ini, mengapa hati lebih dahulu yang dibangun? Sebab hati nurani yang baik memancarkan mata air kehidupan. Sebab kalau diubahkan hati nurani menjadi hati nurani yang baik, sebab hati nurani yang baik yang diubahkan yang baik memancarkan mata air kehidupan, sehingga gereja Tuhan memperoleh hidup dari hatinya, memancar air kehidupan di padang gurun dunia ini. Padang gurun yang kering ini yang dibutuhkan cuma air, nomor satu air.
Kalau hati kita memancarkan mata air kehidupan, sehingga gereja Tuhan memperoleh hidup di dunia yang tandus. Hidup. Amin. Amin. Dunia sulit, tapi kalau hati kita memancarkan air kehidupan dari surga, kita hidup di dunia ini. Hidup. Mata air kehidupan. Hidup di dunia yang tandus, tetapi lebih dari itu, hidup kekal di Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lama sampai ini. Nah, ini hati penentu. Ya, kalau hati kita, hati nurani yang baik diubahkan oleh Tuhan. Hati nurani zaman Nuh itu cenderung jahat, sampai anak kecil pun jahat. Gak ada yang selamat anak kecil, betul ya? Betul. Gak ada anak sekolah minggu, hati-hati. Harus ditertibkan, dididik sungguh-sungguh. Anak kecil gak ada ini. Tidak ada. Nah itu, saya hati-hati. Begitu jahatnya manusia sampai anak kecil pun terpengaruh karena hatinya jahat. Nah, harus diubahkan menjadi hati nurani yang baik, memancarkan mata air kehidupan yang memberi kehidupan. Kita bisa hidup di dunia yang tandus bagaikan padang pasir, hidup jasmani, tapi juga sampai hidup kekal di dalam kerajaan surga Yerusalem baru kekal. Sebaliknya, kalau hati ini tidak baik, jahat, ngeri. Mari saya beri contoh Amsal 25:26. Sebaliknya Amsal 25:26. Mengapa hati nurani dulu yang harus diubahkan? Ini menentukan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan kekal selamanya. Bukan otak, hati. Amin. Hati. Nah, itu tempatnya iman, itu hati. Kalau otak pengetahuan, kalau iman hati. Ya, seperti mata air yang keruh, sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, ini ada mata air yang kotor. Ya, coba di terjemahan lama juga dibandingkan. Mari, orang benar yang bimbang hati di hadapan orang fasik, ia seperti pancaran air yang keruh, mata air yang telah rusak. Ada. Jadi mata air pertama memancar, tapi kalau dia bimbang, khawatir, lama-lama jadi keruh, rusak, jadi keruh, bercampur dengan apa itu namanya, tanah hidup. Jadi dia tidak bisa mengairi lagi, tidak ada hidup. Jadi, tetapi jika hati nurani tidak baik, hati bimbang, khawatir, hati bimbang, maka memancarkan mata air keruh, kotor, ya, sehingga mata air keruh, kotor, sehingga ya istilah saya mampet itu. Nah, sudah tidak ngalir lagi, begitu keruh, kotor, bercampur lumpur, stop, tidak ngalir lagi. Nah itu sehingga tidak ada kehidupan di dunia ini, sulit sampai mustahil. Tidak ada kehidupan di dunia ini, sulit sampai mustahil. Bahkan tidak ada hidup kekal. Tidak ada hidup. Binasa selamanya, kering. Tidak ada hidup kekal, kering. Nah itu mampet itu kering. Jadi kotor, mata air keruh, kotor, kering, sampai kering, mustahil. Sampai tidak ada kehidupan di dunia, sulit, mustahil. Sampai dengan tidak ada kehidupan kekal di surga, binasa selamanya di dunia. Binasa selamanya di dunia. Nah itulah mengapa pembaharuan harus mulai hati. Hati ini sebagai penentu kehidupan di dunia sampai di surga. Jangan ragu ya, hidup dalam kasih karunia bukan dikasih uang banyak-banyak, bukan itu. Hidup dalam kasih karunia menerima salib, rela sengsara daging karena Yesus. Amin. Itu berubah hatinya, sehingga kita hidup. Ya, kalau hidup ya semua datang, berkat datang, semua datang. Kalau ada mata air itu, nah, Tuhan tolong kita. Semoga kita mengerti. Oleh sebab itu, gereja Tuhan harus hidup dalam kasih karunia, harus rela sengsara daging, mengalami sengsara daging bersama Yesus sampai mengalami pembaharuan hati nurani yang baik,
untuk mencapai hidup kekal dalam kerajaan surga selamanya. Nah, saya mau tunjukkan ada 5 macam hati nurani yang tidak baik. Nah, ini siapa tahu kita salah satunya. Waduh, hati saya begitu. Ya, kita periksa sama-sama. Mulai dari saya periksa. Nah, kalau hatinya tidak baik, tidak ada kehidupan. Sulit, mustahil di dunia sampai tidak bisa hidup kekal, binasa. 5 macam hati nurani yang tidak baik. Ada 5 macam hati nurani yang tidak baik, yaitu 1, 2 Petrus 2 17 sampai 18. 2 Petrus 2 17 sampai 18. Guru-guru palsu adalah seperti mata air yang kering. Nah, ini seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, tidak ada hidup. Coba ini semua dimatikan. Sudah lihat? Dimatikan. Wah, susah, gelap gulita. Biar ada nasi, ada yang susah mau hidup. Susah hidup gitu. Nah, ini sebab mereka mengucapkan kata congkak dan hampa, menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ini jadi nomor 1, hati nurani yang mengeluarkan mata air yang kering. Ini hati nurani yang tidak baik itu, hati nurani yang mengeluarkan mata air kering, sama dengan saya istilahkan hati nurani yang kering. Hati nurani yang mengeluarkan mata air yang kering sama dengan hati nurani yang kering, sehingga mengeluarkan mata air kering itu perkataan-perkataan kering, sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan kering, yaitu tadi kata-kata palsu, tuh, ajaran palsu, kata-kata palsu, ajaran-ajaran palsu. Contohnya ajaran kawin cerai. Ini sekarang gereja Tuhan menjamur. Orang bercerai A dengan B, menikah sudah ditahbiskan di gereja, kemudian A dan B bercerai, B kawin dengan C, A dengan D. Oh, diberkati lagi. Nah, ini betul-betul ajaran palsu. Sedangkan Tuhan bilang apa yang dipisah, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Siapa menceraikan istri, kawin lagi dengan laki-laki lain, dia berzina. Siapa menceraikan suami, kawin lagi dengan perempuan lain, dia berzina. Tapi diterapkan dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini dicari gereja macam itu, banyak yang hadir. Sebab persiapan, kalau saya nanti cerai, istri saya macam-macam, saya ceraikan, saya bisa diberkati. Begitu, dicari gereja semacam ini, ajaran palsu, kata-kata palsu, ajaran palsu, ya, itu mata air yang kering. Dan juga gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu. Kemudian kata-kata sombong, termasuk juga kata-kata sombong untuk menyalahkan orang lain. B, kata-kata sombong untuk menyalahkan orang lain yang benar dan membenarkan diri sendiri yang salah. Nah, itu kata-kata sombong. Orang yang benar dia salah-salahkan, diri sendiri salah dia benarkan untuk membenarkan diri sendiri. Itu kata-kata sombong. Kata-kata sombong juga untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan untuk meninggikan diri sendiri. Kalau saya merendahkan orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, untuk meninggikan diri sendiri. C tadi di ayat 18, rayuan, suka merayu, kata-kata rayuan. Mereka mengucapkan kata congkak, menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang bangsa, memikat dengan kata-kata rayuan. Ya, ini kata-kata rayuan untuk memikat orang dengan ajaran palsu. Nah, dengan ajaran palsu, ya, memikat orang dengan kata-kata, dengan ajaran palsu, supaya atau untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Kalau dilanjutkan sampai 22, dilanjutkan mereka lebih buruk dari semula, ayat 21.
21 ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak mengenal jalan kebenaran ya, daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 21, 22, bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali dalam jubah, babi yang mandi kembali ke kubangan. Ini jadi yang ketiga, C, kata-kata rayuan untuk memikat orang dengan ajaran palsu untuk berbuat dosa sampai puncak dosa, sehingga menjadi lebih buruk dari semula. Ayat 20 itu ya, ada istilah lebih buruk dari semula. Ya, ini sebab jika mereka oleh pengenalan, ya betul. Ya, pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya karena dipikat, dirayu dengan ajaran apa itu, begini itu. Nah, jadi sudah lepas, berbuat lagi, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari semua. Ya, kita berusaha, saya juga berusaha, jangan mengulang-ulang dosa. Mengulang dosa nanti lebih buruk dari semula, tampil seperti anjing, permisi. Anjing muntah dijilat, balik lagi. Anjing muntah dijilat, itu perkataan dosa. Babi mandi, babi dimandikan, balik ke kubang. Perbuatan dosa diulang-ulang sampai seperti anjing dan tampil seperti anjing dan babi. Permisi ya, lebih buruk dari semula, sampai tampil seperti anjing dan babi, binatang haram yang tidak boleh dipersembahkan pada Tuhan. Yang dipersembahkan dulu kambing, domba, lembu, burung kekukur. Tetapi anjing dan babi tidak boleh, binatang haram. Tidak boleh dipersembahkan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Terpisah dari Tuhan, hidup itu terpisah. Sekalipun mengenal Yesus, tapi terpisah dari Yesus dan sampai terpisah selamanya, binasa selama-lamanya. Ini hati pertama, hati nurani yang tidak baik, hati yang kering. Hati-hati, bisa dideteksi lewat perkataan yang kering, gitu ya. Kata-kata palsu, ajaran palsu, gosip, kata-kata sombong, meninggikan diri, menyalahkan orang, dan juga kata-kata rayuan untuk memikat orang supaya jatuh bangun dalam dosa, berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu puncak dosa. Dosa kawin mengawinkan, kawin campur, kawin cerai, dan bebas. Udah bebas, dari ikatan lagi, itu bebas. Nah, itu saya contoh akhirnya sampai binasa. Yang kedua, Amsal 25:26 kan, hati yang bimbang. Amsal 25:26, seperti mata air yang keruh, sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir bimbang di hadapan orang fasik. Jadi nomor 2, hati nurani yang mengeluarkan mata air keruh, kotor. Tadi mata air kering, itu hati saja, hati nurani yang kering. Sekarang mengeluarkan mata air keruh, kotor, sama dengan hati nurani yang bimbang. Bimbang terhadap apa? Terhadap firman pengajaran yang benar. Bimbang terhadap firman pengajaran kehendak Tuhan. Nah, itu firman bimbang terhadap firman pengajaran benar atau kehendak Tuhan. Nah, firman terhadap bimbang terhadap kuasa Tuhan. Firman pengajaran itu pribadi Tuhan. Bimbang terhadap firman pengajaran benar pribadi Tuhan. Yohanes 1 dan 14, pada mulanya Logos, firman pengajaran. Logos itu pribadi Allah, Logos itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Ini bimbang terhadap Logos, firman pengajaran benar pribadi Yesus. Maka dia juga bimbang terhadap kuasa Tuhan. Masa bisa dia menyembuhkan, masa bisa bimbang. Nah, ini hati bimbang. Sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kotor, ya, itu Efesus 4:29 perkataan
Efesus 4:29. Perkataan, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau kotor meruntuhkan, membimbangkan. Di mana perlu supaya mereka mendengar dan beroleh kasih. Jadi sehingga menghasilkan perkataan kotor sama dengan perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Melemahkan iman orang lain, iman sendiri, iman orang lain. Masa bisa itu? Masa bisa? Gak mungkin ya. Nah, itu. Kalau bersaksi, oh ingat, Yesus berkuasa. Di Alkitab orang mati bangkit, sakit sembuh bisa. Nah, itu perkataan yang baik. Tapi kalau perkataan kotor, masa bisa? Dirinya bimbang, orang lain bimbang. Itu perkataan kotor. Perkataan yang melemahkan iman. Perkataan yang melemahkan iman. Percuma kamu ibadah, sekarang sulit. Apalagi kamu dikurangi jam kerjanya untuk ibadah, sulit sekarang, percuma ibadah. Nah, gitu. Kata-kata kotor. Ini melemahkan iman sendiri dan iman orang lain. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan yang mengeruhkan perkataan dan perbuatan yang mengeruhkan firman pengajaran. Seperti kambing makan rumput diinjak-injak, minum air diinjak-injak. Jadi domba lain minum air keruh. Nah, ini orang yang perkataannya keruh, kotor, bimbang tadi terhadap pengajaran benar pribadi Yesus, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Nah, akhirnya dia menghasilkan, mengeluarkan perkataan kotor, perkataan yang melemahkan iman sendiri, iman orang lain, percuma dan lain-lain. Kemudian menghasilkan perkataan-perkataan, perbuatan yang mengeruhkan firman pengajaran benar, sehingga menjadi sandungan bagi orang lain. Menjadi sandungan bagi orang lain sama dengan orang lain tidak mau mendengar firman pengajaran benar karena perkataannya dia, karena kelakuannya dia. Itu kambing makan rumput, dia sendiri menikmati tapi tidak bisa praktek, jadi mengeruhkan. Salah pengajaran, ganti, salah ganti. Nah, ini menjadi sandungan bagi orang lain, tambah bingung. Loh, kok bingung? Menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak bisa mendengar firman pengajaran. Jadi mulai satu rumah tangga, nah, itu seringkali mungkin istri aktif, lalu kelakuannya, perkataannya pada suami kotor. Suaminya percuma, jangan dengar firman, percuma. Bisa, atau sebaliknya suami pada istri, anak pada orang tua, kamu di gereja terus tapi begini, percuma. Bisa. Ya, Tuhan tolong jangan mengeruhkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan. Nah, kita harus memuliakan firman pengajaran benar lewat taat dengan mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Itu memuliakan, menghiasi firman pengajaran, sehingga kita juga dihiasi, dimuliakan. Amin. Bukan jadi satu. Jadi mendengar firman untuk dipraktikkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk didiskusikan, dipraktikkan. Nah, Tuhan tolong kita. Akibat menjadi sandungan. Kalau jadi sandungan tadi, hati nurani yang bimbang, ragu, mengeluarkan air kotor, air keruh, air kotor. Akibatnya Matius 18 ayat 6. Matius 18 ayat yang ke-6. Matius 18 ayat. Tapi barang siapa menyesatkan atau menyandung, bahasa aslinya skandalon, menyandung salah satu dari anak kecil yang percaya kepada, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini
Ini dosa sandungan. Akibat dosa sandungan, leher diikat batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan itu untuk menggiling jagung, kalau sekarang, dulu gandum, untuk dibuat tepung, untuk dibuat makanan, ekonomi. Batu kilangan mestinya menggisar, menggiling, ditaruh di leher. Sulit, secara ekonomi sulit orang jadi sandungan. Ini artinya leher diikat, batu kilangan ditenggelamkan, mengalami kesulitan, kemustahilan dalam hidup sehari-hari, sulit. Kemudian tenggelam itu merosot, selalu merosot. Kalau kami hamba Tuhan jadi sandungan, pelayanan merosot, jumlah jemaat merosot. Nggak pernah naik ke bawah. Jangan jadi sandungan. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga hati. Mulai jaga hati. Perkataan, perbuatan dijaga. Jangan sampai merosot terus, turun. Nggak pernah naik sedikit pun. Nah itu tenggelam ke batu kilangan itu berat. Lalu dilempar ke laut, ya nggak pernah naik sedikit pun. Mengambang aja nggak pernah. Langsung ke bawah, merosot. Ayo, kalau sudah ada kemerosotan termasuk saya, dicek. Saya hamba Tuhan, pelayanan merosot, jumlah jemaat merosot, harus sudah sadar. Wah, jangan-jangan saya jadi sandungan bagi jemaat. Harus sadar. Bukan cuma saudara, saya juga melihat. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa. Kemudian mestinya leher mempelai wanita itu pakai kalung emas, kalung berlian, lebih indah. Ini kalungnya batu kilangan. Tidak indah hidupnya, tidak indah. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata tertutup. Tidak indah, tertutup hidupnya. Sampai kalau dibiarkan tenggelam, sampai tenggelam di lautan api belerang, binasa selama-lamanya di neraka. Nah ini yang kedua. Jadi hati yang pertama, mata air kering, hati yang kering juga bahaya. Kata-kata rayuan, kata palsu, kata sombong, tampil seperti anjing babi, binasa. Kemudian mata air yang keruh, kotor, hati nurani yang bimbang, turun terus sampai lautan api, tenggelam dalam lautan api belerang, neraka selamanya, binasa. Yang ketiga, Yakobus 3 ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tadi sudah 2, di Yakobus 3 11 ada 3 mata air. Nah, ini yang pertama tadi mata air kering, mata air kotor. Yang ketiga, hati nurani yang mengeluarkan mata air tawar, sehingga menjadi tawar hati. Nah, 2 Korintus 4 tadi ayat 16, jangan tawar hati. Nah itu 2 Korintus 4. Nah ini jangan tawar hati. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini bahaya tawar hati. Sehingga jadi hati nurani yang mengeluarkan air tawar, mata air tawar sama dengan tawar hati yang tawar, sehingga gampang bangga dengan sesuatu, terutama keberhasilan. Wah, jemaat bertambah, ya kan, puji Tuhan, ya karena saya puasa, saya terus bangga dengan dirinya. Karena saya puasa, saya berusaha, saya gak ada Tuhannya, lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Orang bangga-bangga tinggalkan Tuhan.
gampang bangga dengan sesuatu, terutama keberhasilan, sehingga lupa Tuhan, tinggalkan Tuhan. Bisa saja orang sudah diberkati ini, wah lupa. Biasanya minggu datang ibadah, datang pada Tuhan, ya pariwisata tuh, bisa beli mobil, bangga. Wah, sekian lama saya menabung, bisa. Nggak ibadah lagi, pergi kemana, nanti oh masih ada ini, masih ke saudara, masih ini, lupa Tuhan, tinggal. Orang banyak bisa. Atau kecewa, hati yang gampang kecewa, gampang bangga, gampang kecewa dengan sesuatu, terutama kegagalan. Gampang kecewa dengan sesuatu, terutama kegagalan, lupa Tuhan juga. Tinggalkan Tuhan. Percuma saya ibadah setia, saya bela pekerjaan Tuhan, ya cuma begini, percuma. Ya, contohnya saya sendiri. Ya, nah, itu sungguh-sungguh pernah diizinkan Tuhan setelah jadi hamba Tuhan, tidak makan, tidak minum, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang minum, kecewa, berhenti, besok saya kerja lagi, tidak mau saya minum. Nah, untung Tuhan tahu, kalau tidak saya tidak ada di sini, tidak ada di mana-mana, tidak tahu di mana, lari dari panggilan. Nah, ini gampang kecewa, gampang bangga sama dengan gampang kecewa. Sehingga kedua, kalau sudah bangga kecewa, sehingga mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan, kata-kata yang menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan, terutama kecewa. Kalau sudah kecewa, mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan firman pengajaran yang benar, menyalahkan firman pengajaran yang benar. Wah, ini Tuhan tolong kita semua. Pengajaran benar dia sebut salah, yang salah dia sebut benar, orang kecewa. Nah, keadaannya gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tawar hati, sama dengan menderita penyakit AIDS rohani. Hamba Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tawar hati, sama dengan menderita penyakit AIDS rohani, sama dengan tidak punya daya tahan untuk menghadapi ajaran palsu. Tadi dia bimbang terhadap pengajaran benar, terhadap pribadi Tuhan, masa Tuhan bisa? Bimbang terhadap kuasa Tuhan. Nah, itu. Akhirnya ada ajaran palsu, dia tidak ada daya tahan menghadapi, tidak punya daya tahan untuk menghadapi ajaran palsu, sehingga pasti tinggalkan firman pengajaran benar dan beralih kepada ajaran palsu, ikuti ajaran palsu. Nah, itu kalau bimbang, ikuti ajaran palsu, tidak mengikut Yesus lagi. Nah, Tuhan tolong ya, banyak yang nanti goncangan di akhir zaman, goncangan tentang pengajaran benar. Saya bacakan ayatnya, Yohanes 6, 60 dan 66, 60 mulai surat 60. Sesudah mendengar semuanya ini, banyak murid-murid berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan iman? Bukan cuma pencobaan menggoncangkan gereja Tuhan, ajaran palsu ini menggoncangkan, pengajaran benar juga menggoncangkan. Oh, masa tak boleh kawin cerai kalau masih muda? Baru kawin 3 bulan cerai, bagaimana? Wah, tidak mungkin. Dia pasti ke pelacuran, kemana, bagaimana? Wah, goncang. Ini ketika Yesus memecah roti, 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, 5.000 ikut. Tapi ketika dia bicara mulai ayat atasnya, nah, itu saja 60 atasnya lagi ya, itu Yohanes pasal 6 ya itu saja ayat yang ke Yohanes 6. Dia bicara tubuh darahnya, firman yang menjadi darah daging, pengajaran yang menjadi darah daging, Yohanes pasal 6 tadi saja. Nah, itu semuanya dikatakan
ayat 56, ayat 56 ya 56. Sebab dagingku benar makanan, darahku benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, itu sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Ketika ada firman pengajaran dan perjamuan suci, goncang. Kalau 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang penginjilan, 5 roti dengan 5 luka, itu penginjilan. Roti firman yang memberitakan 5 luka Yesus di kayu salib. Penginjil, wah senang, 5.000 datang. Ketika pengajaran ditambah perjamuan suci, lari semua. Lari, tinggal murid-murid saja. Tinggal 12 murid. Ayat 66, ayat 60 tadi sudah, 61. Mari, siapa yang sanggup mendengarkan? Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 62. Ya. Dan bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, ini ada yang tidak bisa lihat Yesus naik? Yudas Iskariot menolak pengajaran, akhirnya menolak. Nah ini tinggal 11, 5.000 tinggal 12, akhirnya tinggal 11. Bagaimana kalau Yesus datang kedua kali? Kita bisa melihat? Tidak mungkin. Harus terima pengajaran dan perjamuan suci. Ya. Kemudian 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Kalau kita tinggalkan pengajaran benar dan ikuti ajaran palsu, sama dengan tidak mengikut Yesus lagi. Mengikut siapa? Ya nabi palsu, setan yang menuju kebinasaan, kutukan dan kebinasaan. Nah ini ya, Tuhan tolong. Jadi menghadapi ajaran palsu tidak punya daya. Orang kecewa, orang bangga, tidak punya daya. Dia pasti tinggalkan pengajaran benar dan mengikuti ajaran palsu. Nah, ini seperti yang terjadi dalam Yohanes 5.000 jadi 12. Akhirnya waktu Yesus naik ke surga tinggal 11 murid. Sekarang juga berapa miliar orang yang mendengar penginjilan diselamatkan, diberkati. Tapi nanti kalau zaman gerakan hujat akhir, firman pengajaran dan perjamuan suci, banyak yang menolak, banyak menerima ajaran palsu, ikut nabi palsu, ikut setan yang menuju kutukan dan kebinasaan. Tuhan tolong kita. Kemudian menghadapi juga dosa-dosa, puncak dosa, takut, AIDS, rohani, tidak punya daya tahan menghadapi dosa-dosa, puncak dosa, sehingga pasti berbuat dosa sampai puncak dosa, berbuat dosa sampai. Satu lagi, menghadapi pencobaan-pencobaan yang mustahil, masalah yang mustahil, pasti menyangkal Yesus. Ini orang kecewa, sama orang bangga, tidak punya daya tahan. Ketika menghadapi pencobaan-pencobaan yang mustahil, dia akan menyangkal Tuhan. Kalau tidak ditolong, dia menyangkal. Nah, itu berarti kebinasaan selamanya. Hati-hati ya, Tuhan tolong. Jaga hati, jangan menjadi hati nurani yang tak baik, mengeluarkan mata air keruh, mata air kotor, saudara, sampai mengeluarkan mata air tawar hati, penyakit AIDS. Yang keempat, Yakobus 3:11 tadi, hati nurani yang mengeluarkan mata air pahit.
mengeluarkan mata air, memancarkan mata air pahit, sama dengan hati yang pahit, sama dengan kepahitan hati. Ini hati nurani yang tidak baik. Ya, hati nurani yang tidak baik, hati yang pahit, sama dengan kepahitan hati, yaitu mulai dari iri hati. Iri hati, iri karena orang lain diberkati Tuhan. Esau iri pada Yakub. Aneh. Mestinya yang duluan, yang terakhir iri pada yang duluan. Enaknya dia di bidang apa saja. Jadi guru, sudah lama jadi guru, sudah kepala sekolah. Mestinya yang baru jadi guru, enaknya sudah kepala sekolah. Tapi dalam pekerjaan Tuhan beda. Yang lebih dulu iri pada yang kemudian. Kakak iri pada adik. Inilah pekerjaan Tuhan. Semua. Itu. Kain iri pada Abel. Loh, kakak senior iri pada junior. Ini beda pekerjaan Tuhan. Kakak-kakak Yusuf iri pada adik-adik Yusuf. Nah, aneh. Aneh. Nah, itu bahaya gitu ini. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan tolong kita. Jadi ini iri hati, ya, kemudian juga iri hati karena berkat Tuhan. Nah, supaya tidak iri, apa ya? Yakin, saya juga diberkati Tuhan, amin. Lihat orang lain diberkati, saya juga diberkati, amin. Amin. Iri pemakaian Tuhan. Kalau ada orang lain dipakai Tuhan, yakin saya juga dipakai Tuhan, amin. Jangan iri. Terakhir, kalau sudah tidak ada pengampunan, iri pada kemurahan Tuhan. Di kebun anggur ini, kabar mempelai, kebun anggur. Yesus pagi-pagi jam 6 cari orang. Jangan nganggur. Sama mau, kamu mau? Mau. 1 dinar ya, sampai sore. Oke. 1 dinar janji. Tapi ada yang jam 5. Sudah jam 5 masih cari. Ayo kerja ke kebun anggur. Mau. 1 jam saja. Yang jam 5. Ketika jam 6 panggil. Ayo, yang jam 5 sini. 1 dinar. Wah, yang dari pagi sudah itu 6, 7, 8, 11, 12. Wah, 12. Ketika dikasih 1 dinar, iri. Sungguh, bagaimana ini? Loh, lupa janji. Atau iri hati kamu karena aku murah hati? Tuhan bilang, ya. Atau iri hati kamu karena aku murah hati? Itu ayat 15. Matius 20 dapat dicek. Ya, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati kamu karena aku murah hati? Kalau sudah iri pada kemurahan Tuhan, sudah tidak ada pengampunan lagi. Dia menghina kemurahan Tuhan, kasih karunia, belas kasih. Itu sudah tidak ada pengampunan. Ya, Tuhan tolong. Kalau iri karena berkat, ya sekarang minta ampun. Ayo, diam. Kalau iri karena pemakaian Tuhan, datanglah minta ampun. Kalau iri pada kemurahan tapi masih dengar firman, ini kemurahan, masih bisa diampuni. Kalau malam ini kita betul-betul mengaku, jangan biarkan sampai satu waktu tidak ada pengampunan. Itu saja. Jadi kalau ada orang karena kemurahan Tuhan bisa, saya juga mendapat kemurahan Tuhan, saya juga pasti bisa. Tuhan akan tolong. Tinggal tunggu waktu. Tuhan tolong kita. Ini saja. Jadi yang keempat, sehingga jadi mata air pahit, hati pahit, kepahitan hati iri, kemudian benci. Iri karena berkat mega itu, kemudian benci tanpa alasan. Kalau sudah iri, benci tanpa alasan. Mau dia benar dibenci, mau salah dibenci, pokoknya tanpa alasan. Aku benci yang penting. Yang penting bukan dia, aku benci. Nah itu aja. Itu sudah benci tanpa kebencian yang sempurna. 7 kali kebencian di Yohanes
15, 7 kali, mulai ayat 18 sampai 25, 7 kali kebencian. Kebencian terakhir, benci tanpa alasan. Benci, itu semua itu. Aku membenci mereka, membenci sampai 25. Benci tanpa alasan, 7 kali kebencian. Kebencian yang sempurna. Nah, sampai satu kebencian sampai dendam. Sehingga bisa dilihat, hati itu bisa dilihat dari kata-kata dan termasuk perbuatan. Sehingga mengeluarkan kata-kata fitnah, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Itu sudah benci tanpa alasan, sudah dendam. Itu sehingga mengeluarkan kata-kata fitnah, benar jadi salah, salah jadi benar, caci maki, caci maki, sehingga menimbulkan pertengkaran, perceraian dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian, kerusuhan dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada damai. Hamba Tuhan saling itu. Terjadi kerusuhan dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Akibatnya memecah belah tubuh Kristus. Nikah terpecah belah, penggembalaan terpecah belah, fellowship terpecah belah, semua terpecah belah. Saja sampai kalau memecah belah, membinasakan, sampai memecah belah dan membinasakan tubuh Kristus. Siapa membinasakan tubuh Kristus, dia juga akan dibinasakan. So, nah, jaga hati ya. Malam ini saya juga diteropong oleh Tuhan. Bagaimana hati kita masing-masing? Ya, Tuhan tolong saya ulang-ulangi supaya ingat, mata air yang kering, hati kering, hati-hati. Ya, kemudian hati nurani yang keruh, kotor, ya, mengeluarkan kata-kata kotor, melemahkan iman dan lain-lain. Kemudian hati nurani yang tawar, yang kotor tadi bimbang, sekarang tawar hati. Kemudian hati nurani yang pahit, kepahitan. Terakhir yang kelima, Yakobus 3:11, hati nurani yang mengeluarkan mata air asin, mata air asin. Nah, itu mata air asin. Ini yang kelima. Apa itu? Hati nurani mengeluarkan mata air asin sama dengan hati nurani yang najis. Yang najis sama dengan penuh dengan garam-garam dosa, kejahatan dan kenajisan. Penuh dengan garam-garam dosa, kejahatan dan kenajisan. Itu hati nurani yang najis, yang asin, ya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang munafik, pura-pura. Di dalam hati pura-pura munafik, sama dengan di dalam hati tidak sama dengan yang dikatakan, yang diperbuat tidak sama dengan di dalam. Itu sudah asin. Dia berani begitu. Ya, dia membenci. Wah, saya mengasihi kamu, saya mengasihi sesama hamba Tuhan, mengasihi, padahal benci. Nah, ini mata hati yang asin, mata air yang asin, hati nurani yang najis, mengeluarkan kata-kata munafik, pura-pura di dalam hati dengan perkataan yang keluar dari mulut tidak sama. Di dalam hati dengan perbuatan yang di luar tidak sama, dibuat-buat, padahal hatinya tidak begitu. Itu sudah contoh. Dan kedua, kata-kata dusta, kata-kata dusta. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Kata-kata dusta. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik dengan kerasnya kami tidak kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dalam dusta kami menyembunyikan diri. Perkataan dusta. Ini perkataan dusta. Ya, kata-kata dusta. Banyak gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembunyikan diri dalam perkataan dusta, menyembunyikan diri dalam perkataan dusta dan mendapat perlindungan dari setan. Pendusta itu setan, bapak pendusta setan. Kalau kita berdusta,
menyembunyikan diri dalam dusta, berbuat enggak. Nah, itu menyembunyikan diri dalam dusta itu mendapat perlindungan dari setan, sehingga tidak bisa dijamah oleh manusia. Tidak bisa. Kalau sudah dosa, enggak sungguh, pakai sumpah dan sungguh, manusia sudah tidak bisa menjamah, tidak bisa dijamah oleh manusia, dilindungi setan. Tetapi tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa menjamah orang dusta, terpisah dari Tuhan. Tidak bisa dijamah oleh Tuhan, tidak bisa dijamah oleh manusia sesama, tidak bisa dijamah oleh Tuhan, hanya bisa dijamah oleh setan. Orang dusta itu di tangan setan, bapak pendusta, hanya bisa dijamah oleh setan. Hidup dalam tangan setan, hidup dalam tangan setan, ya? Tuhan tolong kita semua. Teken kontrak dengan maut, hidup dalam tangan setan sama dengan teken kontrak dengan maut. Tadi Yesaya 28:15, kami mengikat perjanjian dengan maut. Berdusta sama dengan teken kontrak dengan setan, dengan maut. Jangan sampai berdusta, teken kontrak dengan maut, dengan setan, itu berdusta. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti teken kontrak dengan maut, dengan setan. Ini mata air asin terus seperti ngomong keluar garam, ngomong keluar garam, jadi timbunan garam, jadi laut asin, laut mati, kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi saudara, akibatnya jika gereja Tuhan, hamba Tuhan banyak berdusta, banyak munafik dan berdusta, saudara, akan menjadi seperti laut asin penuh garam dosa, sama dengan laut mati. Laut asin sama dengan laut mati di Timur Tengah. Mohon maaf, saya bersaksi 2 kali saya. Kalau kena mata, wah dapat. Tapi tidak usah apa-apa, bisa apa itu? Mengambang, apa itu bahasa Indonesia? Terapung, terapung, bisa terapung, enak. Tapi bakteri pun tidak bisa hidup. Banyak orang mandi itu ya, apa itu? Lumpurnya untuk sakit kulit. Sampai banyak hotel. Jadi orang nginap di hotel spesial untuk sabunan gitu. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam sabun. Yang sakit kulit sembuh. Laut asin, laut mati. Kalau kita banyak munafik, pura-pura terus, pura-pura baik, tapi tidak sesuai dengan hati. Kita sering berdusta, menjadi laut asin, ya? Tidak ada bakteri pun tidak hidup, tidak ada hidup jasmani. Artinya laut asin itu sama dengan tidak ada kehidupan secara jasmani, hanya bergantung pada setan antikris, hanya menyembah antikris kalau mau hidup. Gereja Tuhan disingkirkan, orang-orang semacam ini harus menyembah antikris untuk bisa hidup. Kita di padang gurun hidup dari Tuhan, amin. Ini tidak ada kehidupan secara jasmani, tidak ada kehidupan secara rohani, tidak ada kehidupan secara rohani. Penjala-penjala ikan macet tuh di tepi sungai, penjala-penjala ikan macet, nanti kita baca ayat. Di tepi sungai tidak ada penjala ikan, tidak ada, sudah tidak ada lagi. Hamba Tuhan penjala ikan, penjala manusia, tidak ada lagi, nonaktif semua. Ini tidak ada kehidupan jasmani, tidak ada kehidupan rohani, tidak setia, sampai tinggalkan ibadah pelayanan pada Tuhan, ganti, kalah ganti. Begitu. Sekarang ini banyak hamba Tuhan yang kalah ganti. Begitu. Sudah capek ya, ganti. Jangan-jangan ada upetinya, tinggal aku hitung ya, upetinya sekian persen. Aku yang merintis. Sekarang ini penjala ikan sudah ada lagi, ditengok kiri kanan tidak ada, sangkur berupur tidak ada lagi, sudah berhenti semua.
tidak setia, kembali. Amin. Nah, Tuhan tolong. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bahagia betul. Ayo